Selamat sore Bapak, izin memperkenalkan diri. Saya Taruna tingkat 4 Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan, jurusan Ilmu Pemasyarakatan, nama Hizkia Panigori Batubara, STB 5073, Prodi Teknik Pemasyarakatan kelas C. Pada video ini, saya akan membahas mengenai implementasi pidana kerja sosial dalam perspektif pemasyarakatan dengan menggunakan metode Six Thinking Hat dari Edward de Bono. Sesuai tugas saya akan melihat isu ini melalui 6 sudut pandang, yaitu white hat, red hat, black hat, yellow hat, green hat, dan blue hat, lalu menutup dengan rekomendasi praktis. Nah, judul tugas saya adalah implementasi pidana kerja sosial dalam perspektif pemasyarakatan, analisis dengan model Six Thinking Hat. Sebelum masuk ke 6 topik berpikir, saya tegaskan fokus pembahasan saya tidak hanya membahas pidana kerja sosial sebagai aturan hukum, tetapi sebagai isu implementasi pemasyarakatan. Artinya, apakah pidana kerja sosial benar-benar bisa dijalankan secara efektif, adil, terawasi, dan bermanfaat, terutama dari sudut pandang pemasyarakatan, membimbing kemasyarakatan, Bapas, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Mengapa topik ini penting? Saya memilih topik ini karena pidana kerja sosial merupakan salah satu pembaruan penting dalam KUHP terbaru. Sejak tanggal 2 Januari 2026, KUHP baru mulai berlaku, dan salah satu perubahannya adalah penguatan alternatif pemindahan di luar penjara. Jadi, pembinaan itu dilakukan di tengah-tengah masyarakat yang sekarang. Topik ini menjadi sangat relevan karena kondisi lapas dan rutan di Indonesia menghadapi masalah kelebihan penghuni. Data di Jenpas menyebut bahwa pada Juni 2025, jumlah penghuni lapas dan rutan mencapai 279.537 orang, sedangkan kapasitas yang tersedia hanya 147.414 orang, sehingga terjadi kelebihan penghuni sekitar 89,64%. Dari kondisi ini muncul pertanyaan, apakah pidana kerja sosial benar-benar siap diimplementasikan secara efektif dalam sistem pemasyarakatan? Nah, ini adalah kerangka analisis Six Thinking Hat. Yang pertama, saya akan membahas tentang white hat yang berfokus pada fakta dan data. Red hat melihat emosi dan intuisi para pihak. Black hat akan membahas risiko dan kelemahan. Yellow hat menyoroti manfaat dan peluang. Green hat berisi ide kreatif dan alternatif. Yang terakhir, blue hat digunakan untuk menarik kesimpulan dan menyusun rekomendasi praktis. Dengan cara ini, pembahasan menjadi lebih sistematis dan tidak hanya berhenti pada satu sudut pandang saja. Langsung saja, saya akan memakai topi putih, yaitu yang berbicara tentang fakta dan data. Implementasi pidana kerja sosial sudah memiliki dasar hukum yang jelas. Dalam pasal 65 KUHP, pidana kerja sosial telah ditetapkan sebagai salah satu pidana pokok. Kemudian di pasal 85 KUHP mengatur bahwa pidana ini dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana dengan ancaman paling kurang dari 5 tahun. Ketika hakim pada dasarnya menilai perkara tersebut layak dijatuhi pidana paling lama 6 bulan atau denda paling banyak kategori 2. KUHP juga mengatur bahwa durasi pidana kerja sosial adalah paling singkat 8 jam dan paling lama 240 jam. Dilaksanakan paling lama 8 jam per hari dan bisa diangsur dalam waktu paling lama 6 bulan. Pelaksanaannya tidak boleh dikomersialkan. Pengawasannya dilakukan oleh jaksa dan pembimbingannya dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan. Penjelasan KUHP juga menyebut bahwa kerja sosial dapat dilaksanakan di rumah sakit, panti asuhan, panti lansia, sekolah, atau lembaga sosial lain. Idealnya disesuaikan dengan kemampuan dan profesi terpidana. Dalam praktik awal sudah ada contohnya di Indonesia, yaitu di Pengadilan Negeri Kudus dengan pidana kerja sosial 60 jam di Balai Desa Karangrowo dan putusan Pengadilan Negeri di Pulau Punjung dengan pidana kerja sosial 160 jam di Masjid Kejaksaan Negeri Damasraya. Ini dia berita yang saya ambil. Kemudian, apa kata Red Hat atau si topi merah mengenai emosi dan intuisi? Pidana kerja sosial memunculkan beragam emosi.
Nah, bagi si pelaku ini ada rasa malu karena diadakan di tengah-tengah masyarakat. Jadi pembinaannya di tengah-tengah masyarakat, tentu dia merasa malu. Tetapi dari situ akan muncul tanggung jawab yang lebih besar. Lalu dari sisi pandang keluarga, pidana kerja sosial mungkin terasa lebih manusiawi karena pelaku tidak sepenuhnya dipisahkan dari lingkungan sosialnya. Nah, bagi masyarakat responnya beragam. Ada yang melihat ini sebagai bentuk hukuman yang lebih modern dan bermanfaat, tapi sebagian masyarakat menganggap sanksi ini terlalu ringan. Dari sudut pandang petugas pemasyarakatan, khususnya pembimbing kemasyarakatan, ada rasa optimis karena pidana ini lebih dekat dengan semangat pembimbingan, tapi juga ada kekhawatiran tentang kesiapan teknis, koordinasi, dan penerimaan masyarakat. Nah, kalau saya memakai topi hitam yang berbicara tentang resiko dan kelemahan, implementasi pidana kerja sosial masih menghadapi sejumlah kendala. Yang pertama, masih ada potensi perbedaan penafsiran antara lembaga penegak hukum mengenai penerapannya. Anggota Komisi 13 DPR bahkan menyoroti bahwa penafsiran mengenai kerja sosial dalam KUHP baru masih beragam dan membutuhkan pembahasan teknis yang lebih detail. Kedua, masih ada kebutuhan akan aturan teknis yang komprehensif, terutama terkait mekanisme koordinasi, pelaporan, hasil pelaksanaan kerja sosial. Yang ketiga, ada resiko bahwa pidana kerja sosial hanya menjadi formalitas, misalnya sekedar menghitung kehadiran dan seperti absensi dan hitung jam tan hitung jam tanpa perubahan pelaku. Jadi pembinaannya tidak sungguh-sungguh. Terakhir, eh, beban kerja Balai Pemasyarakatan dan pembimbing kemasyarakatan juga berpotensi meningkat karena mereka harus menilai kelayakan, membimbing, dan ikut mengawasi pelaksanaan. Selain itu, di banyak daerah masih dibutuhkan koordinasi yang erat dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum agar tempat pelaksanaan kerja sosial benar-benar siap. Jadi di KUHP yang terbaru ini, peran PK benar-benar meningkat dan cukup besar karena mereka adalah yang akan ambil andil dalam proses pidana kerja sosial di tengah masyarakat. Nah, dari sudut pandang topi kuning, nah saya akan memakai topi kuning. Apakah ada topi kuning? Pidana kerja sosial memiliki banyak manfaat. Kebijakan ini selaras dengan arah pembaruan hukum pidana Indonesia yang lebih menekankan keadilan, profesionalitas, dan kemanusiaan. Dengan menempatkan perampasan kemerdekaan sebagai upaya terakhir. BPAN juga menjelaskan bahwa pidana pengawasan dan pidana kerja sosial untuk pelaku pidana ringan diarahkan untuk mendorong memperbaiki perilaku sekaligus membantu mengurangi overkapasitas di lapas. Jadi, karena diadakan di tengah-tengah masyarakat, tentu saja dapat mengurangi overkapasitas di lapas atau rutan. Dari sisi negara, pidana kerja sosial bisa mengurangi ketergantungan pada penjara jangka pendek. Juga eh, bisa mengurangi biaya karena pemenjaraan itu memerlukan biaya yang besar. Dari sisi masyarakat, hasil kerja sosial bisa langsung dirasakan melalui pelayanan dan pemerahan fasilitas sosial. Yang artinya, kalau misalnya terpidana memiliki keahlian sebagai tukang, dia bisa bermanfaat untuk masyarakat dalam memperbaiki misalnya fasilitas umum yang rusak, seperti misalnya memperbaiki masjid atau bas gereja seperti itu. Dari sisi pelaku, hukuman ini tetap memberi efek jera, tapi tidak langsung memutus hubungan dengan keluarga, pekerjaan, dan lingkungan sosialnya. Nah, bagaimana dengan sisi si topi hijau atau green hat yang berbicara tentang ide kreatif dan alternatif? Di sini saya akan memakai topi hijau. Saya berpendapat untuk mengusulkan beberapa ide agar implementasi pidana kerja sosial lebih efektif. Yang pertama, setiap daerah perlu memiliki bank lokasi kerja sosial yang sudah diverifikasi, misalnya balai desa, sekolah, panti asuhan, rumah sakit, taman kota, atau tempat ibadah. Jadi tempat kerjanya itu harus jelas. Yang kedua, penetapan harus berbasis kemampuan terpidana, supaya kerja sosial benar-benar bermanfaat dan tidak sekedar simbolik. Nah, jika mereka punya kemampuan untuk bertukang,
dia bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki fasilitas umum seperti itu. Kemudian yang ketiga, sebelum pelaksanaan perlu ada orientasi awal yang menjelaskan tujuan hukuman, aturan kerja, etika, serta keselamatan kerja. Yang keempat, dibutuhkan sistem pelaporan digital sederhana antara jaksa, bapas, dan lokasi pelaksanaan agar jam kerja dan perkembangan pelaksanaan mudah dipantau. Kelima, perlu dibuat kerjasama formal dengan pemerintah daerah dan lembaga sosial. Yang keenam, edukasi kepada masyarakat juga penting agar pidana kerja sosial tidak dipersepsikan sebagai hukuman yang lunak, melainkan sebagai bentuk pertanggungjawaban langsung di tengah masyarakat. Gagasan ini relevan karena implementasi di lapangan yang menuntut koordinasi teknis dan penentuan lokus kerjasama yang jelas. Nah, yang terakhir, apa kata Blue Hat, si pembuat kesimpulan dari rekomendasi, saya akan menyimpulkan bahwa implementasi pidana kerja sosial merupakan langkah maju dalam pembaruan sistem pemidanaan Indonesia dan sangat relevan dengan semangat pemasyarakatan. Dasar hukum sudah ada, contoh penerapan juga sudah ada, dan perannya dalam mengurangi ketergantungan pada pidana penjara cukup menjanjikan. Namun, efektivitasnya belum otomatis tercapai. Karena itu, rekomendasi saya ada empat. Yang pertama, memperkuat peran pemasyarakatan dan pembimbing kemasyarakatan sebagai pusat asesmen, pembimbingan, dan pengawasan. Yang kedua, menyusun standar teknis nasional agar tidak ada perbedaan besar antar daerah. Yang ketiga, memperkuat koordinasi antara pengadilan, kejaksaan, Bapas, dan pemerintah daerah. Yang terakhir, memastikan bahwa pidana kerja sosial benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus mendorong perubahan perilaku pelaku. Dengan begitu, pidana kerja sosial tidak hanya menjadi alternatif penjara, tetapi menjadi instrumen pembinaan yang terukur dan bermanfaat. Demikian presentasi saya mengenai implementasi pidana kerja sosial dalam konteks pemasyarakatan dengan model Six Thinking Hat atau 6 topik berpikir. Dari analisis ini, saya melihat bahwa pidana kerja sosial adalah kebijakan yang potensial, tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan sistem, koordinasi antar lembaga, dan penguatan fungsi pembimbingan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mengucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.